Hai. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, yaitu tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, tumpukan kartu ketiga. Ini adalah merupakan jawaban daripada tema yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Temanya adalah banyak yang bertanya, yang sudah request nih ya, yang sudah subscribe juga, keadaannya dan nasibnya saat ini. Keadaan dia saat ini bagaimana, nasibnya saat ini bagaimana, itu yang ingin mereka ketahui, ingin kamu ketahui ya. Dan saya sampaikan buat Anda, kalau menonton video ini jangan di skip, karena di antara video ini akan ada pertanyaan yang muncul buat Anda, dan siapa yang menjawab nanti paling benar, itu yang akan saya hubungi untuk melakukan private reading. Jadi kamu bisa bertanya apapun ke saya, free, gratis. Tetapi catatannya adalah hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, walaupun jawabannya benar, tidak akan saya hubungi. Ya, tidak akan saya hubungi. Oke, nah kembali, tema kita hari ini adalah keadaannya dan nasibnya saat ini. Apakah yang terjadi pada dirinya, kita akan bisa lihat di readingan kita pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok, berarti energi kamu tidak ada di dalam kartu saya. Mungkin energi kamu ada di situ, atau di situ, di situ. Ya, jadi sabar dan tenang saja. Semuanya pasti bisa terbaca hari ini ya. Oke, dan sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita mulai saja. Kita pindahkan dulu pile number 3, kita pindahkan pile number 2, dan pile number 1 kita bagikan. Yang pertama, Page of Cups, The Fool, kemudian ada Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Strength. Wow, apa nih ya? Ada Three of Pentacles. Kok Pentacles semua sih? Ace of Pentacles. Wow. Six of Wands, Five of Swords, dan yang terakhir ada Knight of Swords. Oke. Keadaan dan nasibnya per saat ini. Buat kamu yang memilih pile number 1, saya melihat di sini keadaannya saat ini adalah sendiri. Kini aku sendiri lagi. Sendiri dia mencoba untuk menebar pesona, mencoba untuk menebarkan cintanya, mencoba menebarkan bukan menebarkan dirinya ya, tetapi mencoba untuk mencari cinta, mencari harapan. Ini sepertinya harus mulai dari nol lagi, mulai dari awal lagi. Yang dia tidak tahu ke depannya akan seperti apa kisah cintanya. Dia tidak mengerti kisah cintanya seperti apa. Yang jelas, hal-hal yang sebelumnya mungkin kurang dia lakukan, misalnya mungkin dulu dia agak sedikit pelit atau kurang berbagi, ini mulai dia lakukan pada keadaan kali ini. Dia mulai mencari seseorang dengan mungkin menebarkan ya sedikit duit, memanjakan orang-orang mungkin. Jadi orang bakalan tertarik dengan dia mungkin karena bukan hanya penampilannya, bukan hanya karena mungkin dia kurang tampan atau dia tampan atau apa, tetapi dia lebih fokus kepada keuangan di sini, lebih menebarkan, karena memang lebih banyak orang tertarik dengan orang-orang yang lebih melepas tiung nih, love, tapi begini menebarkan uang ya. Dan di sini saya melihat dia merasa bahwa kekuatan yang dia lakukan itu adalah kekuatan yang paling cocok, yang paling sempurna, yang paling oke dia lakukan saat ini agar bisa menarik orang-orang yang mungkin akan mencintainya. Tetapi sayang aja sih sebenarnya, karena cinta yang tidak didasari oleh rasa suka,
tetapi hanya didasari oleh materi, itu akan membuat hubungan itu berjalan tidak akan sempurna, atau saya bisa katakan nanti jadi toksik. Oke, toksik. Nah, ini ada pertanyaan di sini buat kamu. Buat kamu yang mendengarkan readingan ini, saya ingin bertanya kepada kamu, toksik itu artinya apa sih? Tolong kamu jelaskan, silahkan kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Toksik adalah ini. Nah, nanti siapa yang jawabannya paling benar, itu akan saya hubungi. Kamu akan saya hubungi untuk bisa melakukan private reading bersama dengan saya. Oke? Dan ingat, ini hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, tidak akan saya hubungi. Ini sudah saya lakukan hampir sekitar 70, 80, 90 kali buat orang-orang yang sudah lewat selama hampir 2 bulan terakhir. Oke? Toxic artinya apa? Nah, dan kondisi yang dia lakukan saat ini, sekarang ini adalah bagaimana caranya sembari bukan menghamburkan, sembari memberikan materi kepada seseorang yang mungkin dia sukai, dia juga sibuk mencari pemasukan, karena tidak mungkin membagikan uang sebegitu banyak mungkin tetapi pemasukan tidak ada. Jadi dia juga berusaha bagaimana caranya supaya pemasukannya banyak dan bisa membagikan kepada orang. Sebenarnya hal ini sayang sih yang dia lakukan, keadaannya sayang dan nasibnya saat ini ya, karena dia pun sibuk di balik kesenangan, di balik bagi-bagi duitnya itu, ternyata dia juga harus bekerja keras bagaimana caranya supaya mengumpulkan pundi-pundi kembali hanya untuk menyenangkan orang lain. Dan ini dia lakukan seperti dalam keadaan yang harus dia lakukan, bukan karena keikhlasan, tetapi keharusan yang wajib dia lakukan di sini saya lihat. Sayangnya nasibnya ya, walaupun dia melakukan hal-hal seperti itu, orang mendekatinya pun ya karena sebatas materi saja. Jadi kalau dia mengharapkan untuk cinta ke depannya, seperti masih abu-abu di sini. Masih abu-abu ke depannya. Dia akan selalu berusaha, dia akan selalu mencoba segala cara, segala jalan untuk bisa menarik orang-orang atau mencoba mencari perhatian dari orang-orang. Nah, inilah yang selalu menjadi beban pikiran dia di sini. Sayang ya kalau hubungan ingin dimulai dengan keadaan yang seperti itu, karena hanya menjadi racun buat kedepannya. Tetapi kalau kamu mau tahu kondisi dia saat ini dan nasibnya saat ini, ya seperti inilah. Mencoba untuk mencari cinta baru, mencoba untuk memulai sesuatu yang baru dengan cara menarik seseorang melalui materi. Nggak asik sih sebenarnya. Harusnya pandai-pandai dong ya. Nah, buat Anda yang memilih pel nomor 2, coba ya. Eight of Swords, The Magician, Wheel of Fortune, The Emperor, Four of Wands, Three of Cups, Temperance, Six of Cups, The Devil, dan yang terakhir ada Two of Wands. Oke. Wow. Ini ceritanya begini. Keadaan dan nasib dia saat ini. Ya. Habis gelap, terbitlah terang, gelap lagi. Gimana tuh? Habis gelap, terbitlah terang, terus gelap lagi. Itu secara umum. Jadi di sini kondisinya begini. Hal-hal yang telah dia lalui mungkin bersama kamu dulunya, buat dia mungkin itu pahit, buat dia mungkin itu tidak menyenangkan. Entah apa yang terjadi, mengapa sampai terjadi perpisahan di antara kalian. Kalau mau membahas itu mungkin lain lagi. Tapi di sini saya melihat ada memang ketidakcocokan di antara kalian sebelum-sebelumnya, awal-awalnya, yang menyebabkan perpisahan itu terjadi. Sepertinya apa yang terjadi di antara kalian itu, kalian mencoba untuk menutup mata, tidak memperhatikan apapun itu. Nah, di sini pada saat kejadian kondisinya ya, setelah perpisahan itu terjadi, dia sepertinya cepat mendapatkan pasangan, cepat mendapatkan orang-orang yang dia inginkan, tetapi tidak diberitahukan kepada dirimu.
Jadi mungkin setelah putus dengan dirimu itu dia mendapatkan seseorang tetapi tidak memberitahukan bahwa dia telah bersama dengan seseorang. Nah, di sini dia menjalani kehidupan bersama dengan pasangannya, menjalani semuanya, naik turunnya, baik buruknya dan segala macam. Cuman kondisinya adalah dia terlalu cepat. Mungkin terlalu terburu-buru ya. Mungkin terlalu terburu-buru kondisi saat itu yang menyebabkan dia terlalu cepat mengambil keputusan, mungkin untuk ayo segera saya lamar kah atau segera menikah kah. Karena di sini pemikirannya tidak mau gagal yang kedua kali. Jadi dia melakukan hal seperti itu untuk segera menutup kisah cintanya setelah dirimu. Tetapi di sini sayangnya lagi, wanita atau pria yang dia temukan itu ternyata juga hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Oh my god. Jadi cinta yang dia inginkan setelah bersama dengan dirimu dan menemukan seseorang ini agak tidak sesuai lagi dengan apa yang dia kehendaki, karena mungkin terlalu banyaknya keinginan yang dimaui oleh pasangannya. Belum berpikir ke arah masa depan, belum berpikir ke arah panjang tentang hubungan ini. Dia sudah mau ini, mau itu, beli ini, beli itu, pokoknya hal-hal yang sekiranya membuat dia menjadi sangat shock, sangat kaget bahwa kok keadaannya seperti ini. Nah, inilah yang membebani pemikiran dia bahwa waduh, hubungan saya akhirnya kelihatan mulai kandas lagi. Inilah yang membebani pikiran dia, membebani kondisi dia bahwa kok mengalami lagi sih keadaan yang seperti ini. Dan akhirnya ya pada saat sekarang ini nasibnya adalah antara putus atau nyambung lagi. Putus atau nyambung dengan pasangannya yang sekarang. Karena ya hubungan yang kembali lagi, hubungan yang selalu dilandasi oleh materi itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu kecuali kalau kamu seorang penyihir, kalau kamu seseorang yang bisa menyihir uang tiung dan tiba-tiba hadir di depan mata kamu. Ya. Nah, itulah kondisi dan juga nasibnya saat ini. Jadi putus, nyambung, dan gelap lagi. Habis gelap terbitlah terang dan gelap lagi. Waduh, kondisi macam apa sih? Jadi kalau kamu yang sudah memilih pel nomor 2, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita akan ke pel number 3, kondisi dan nasibnya saat ini. Yang pertama, 7 of Swords, 10 of Wands, Ace of Swords, the Hierophant, 9 of Cups, 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, Page of Wands, 6 of Swords, dan yang terakhir adalah Queen of Pentacles. Oke. Kondisi dan nasibnya saat ini. Dalam kondisi saat ini dia tidak memikirkan yang namanya urusan asmara. Bukan tidak memikirkan sama sekali, tetapi dalam kondisi sekarang dia sepertinya ingin memperbaiki dirinya sendiri, bekerja semaksimal mungkin, mengambil semua atau menggali semua apa yang sekiranya bisa dia lakukan untuk bisa mempersiapkan dirinya ke depan nih. Untuk kayaknya sepertinya ada pengalaman-pengalaman kegagalan nih di sini. Dan di sini juga saya melihat bahwa tidak hanya sekedar memperbaiki sisi dari mental, tetapi dari fisik, tetapi dari mental juga, dari sisi kerohanian juga, dari sisi keagamaan juga dia mulai memperbaiki semuanya. Ada seperti ketenangan batin di sini yang saya lihat yang akan semakin membaik. Perasaannya pun semakin tulus. Perasaannya semakin tulus dalam mencintai, dalam memulai kehidupan pribadinya, dalam memulai kehidupannya baik dalam pekerjaannya, bersama dengan keluarganya. Semuanya terlihat balance di sini. Terlihat seimbang semuanya di sini. Kondisinya sangat-sangat baik sekali keadaannya saat ini, dan
mulai mencoba mencari keuangan, mulai mencoba menciptakan bagaimana caranya kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Jadi kondisinya saat ini adalah dia dalam kondisi yang sangat bagus banget. Keuangannya baik, keagamaannya baik, pekerjaannya bagus, karirnya bagus. Dan memang dia mencita-citakan atau memimpikan bahwa suatu saat ketika semua keadaan di sini sudah baik, saya akan mencari seseorang, akan membawa seseorang, akan membuat orang tersebut menjadi bahagia dunia akhirat. Inilah yang diinginkan. Jadi saat ini yang dilakukan bukan mencari dulu, tetapi membentuk dirinya, membangun kekayaannya, memperkuat fondasinya, pekerjaannya, dan lain-lain. Inilah yang membuat dia akan menjadi kuat ke depannya. Sayang sih, sudah berlalu semuanya. Tetapi suatu saat kalau misalnya memang jodoh ya, kita nggak ngerti, kita nggak tahu apakah bisa ketemu kembali apa tidak. Tetapi ketika suatu saat kamu ketemu dengan orang ini akan berhasil ke depannya. Oke, dah. Saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.